Shalom, Bapak, Ibu, Opa, Oma yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan membaca. Saya dengan PKLU membaca Alkitab bersama. Kiranya acara ini dapat berjalan dengan penuh sukacita. Perkenalkan, nama saya Parmonangan Simanjuntak, anggota PKLU Jembat Gideon Kelapa II, Depok. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang padamu. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan kami panjatkan kepadamu, atas segala berkat-Mu kami dapat bertemu di dalam acara ini ya Tuhan, untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan SBU ya Tuhan. Berikanlah kemampuan kepada kami agar apa yang akan kami baca dapat kami renungkan dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah segala dosa dan salah kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, kami akan membaca firman Tuhan dari surat Paulus kepada Titus pasal 3 ayat 3. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Kita akan membaca renungan pagi yang terambil dari SBU dengan tema dibaharui setiap hari. Paulus telah menasihati jemaat di Kreta agar mereka mempraktekkan sikap hidup yang ramah dan lemah lembut kepada semua orang. Nasihat ini penting untuk selalu diingat, supaya gaya hidup ramah dan lemah lembut secara naluriah akan menjadi nilai diri jemaat. Bagi warga jemaat, berupaya merubah gaya hidup ke arah yang lebih baik adalah perlu. Sebab dengan begitu, orang-orang di luar jemaat bisa melihat perbedaan antara orang yang sudah hidup di dalam Tuhan dengan orang yang hidup di luar Tuhan. Menurut Paulus, jemaat di Kreta pun dahulu hidup dalam kejahilan dan tidak taat. Sebelum diperbaharui Kristus, pikiran dan hati mereka masih diselubungi dosa, sehingga mereka tidak mampu mencegah berbagai dorongan hawa nafsu dan keinginan melakukan kejahatan. Mereka merusak kemurnian hati mereka dengan memelihara kedengkian, kekejian, dan kebencian.
Mereka melakukan semua perbuatan jahat ini karena belum memahami makna pertobatan. Sebab itu selalu menolak untuk melakukan petunjuk dan peringatan firman Tuhan. Menolak untuk melakukan petunjuk dan peringatan firman Tuhan sama saja dengan memutuskan keintiman berelasi dengan Tuhan dan sesama. Tetapi kasih karunia Allah lebih besar dan lebih kuat dari kelemahan dan dosa kita. Karena itu, saat kita melupakan firman-Nya, Ia selalu memanggil dan mengingatkan kita. Ia juga selalu mengampuni dan membaharui hidup kita, supaya kita setiap hari juga membaharui hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Melalui nasihat Paulus kepada jemaat di Kreta ini, kita pun diingatkan agar mau berjuang untuk melupakan masa lalu kita yang kelam, yang pernah mencederai hati Allah, lalu mendorong keinginan yang kuat untuk memperbaharui diri setiap hari dengan cara setia dan taat menjadi pelaku firman-Nya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan pagi pada hari ini. Sebagaimana janji-Mu menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, ku datang padamu. Untuk itu, mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kami, karena kami telah dapat menyelesaikan membaca firman dan renungan pada pagi hari ini. Kiranya apa yang telah kami baca dapat kami pahami dan dapat kami renungkan dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, bantulah kami agar senantiasa kami dapat semakin dekat kepadamu dengan senantiasa membaca firman Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami, anggota PKLU dimanapun berada, yang mungkin pada saat ini dalam kondisi kelemahan tubuh, ada yang sakit ya Tuhan, berikanlah ya Tuhan pemulihan dan kesembuhan, agar kami dapat membaca Alkitab secara bersama-sama di waktu-waktu yang akan datang. Demikian juga ya Tuhan, tidak lupa kami berdoa kepada Dewan PKLU yang membuat program ini ya Tuhan, kiranya berikan mereka kemampuan yang lebih lagi agar dapat membuat acara ataupun program-program baru dengan tujuan agar anggota PKLU semakin bersemangat di dalam kehidupannya sehari-hari ya Tuhan. Karena anggota PKLU
semakin banyak diikutkan, dilibatkan di dalam acara-acara seperti ini, tentu akan membuat kami akan lebih bahagia dan penuh sukacita. Demikian juga ya Tuhan, fungsionaris sinode yang merupakan pimpinan daripada GPIB ya Tuhan. Berikan berkat-berkat-Mu kepada mereka. Mampukan mereka agar selalu lebih baik lagi ya Tuhan mengelola GPIB ini agar lebih baik ke depan lagi. Demikian juga dengan pemerintah kami ya Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, lembaga-lembaga negara ya Tuhan. Semuanya ya Tuhan, berikanlah kemampuan agar negara kami ini, baik secara politik, secara ekonomi, dan kehidupan sosial, dapat berjalan dengan baik, aman, dan kehidupan yang lebih baik setiap hari dari yang sekarang ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri acara kami ini. Kami serahkan ya Tuhan semua hidup kami di dalam tangan-Mu. Berikanlah ya Tuhan kepada kami senantiasa berkat-berkat-Mu ya Tuhan, agar kami dapat hidup dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat selalu untuk kita. Terima kasih. Tuhan memberkati.